Selamat datang di channel Bongkar Kisah Rahasia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tetap semangat dalam bercerita. Kalau boleh tahu kalian dari mana saja bisa komen di bawah. Kali ini akan membahas tentang permintaan yang tidak tahu malu. Suasana di dalam ruang tamu rumah mewah itu terasa sangat kontras dengan cuaca di luar yang mulai mendung. Di tengah ruangan yang dihiasi lampu kristal mahal yang memancarkan cahaya kekuningan yang elegan, duduk seorang wanita paruh baya dengan pakaian yang terlihat sangat glamor namun wajahnya memancarkan ambisi yang sangat besar. Wanita itu adalah Ibu Rahayu, ibu mertua yang selama ini selalu merasa bahwa dirinya adalah penguasa tunggal di rumah tersebut meskipun dia tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk membangunnya. Di hadapannya, seorang wanita muda bernama Sarah duduk dengan sangat tenang sambil menyesap teh hangat dari cangkir porselen putih yang mahal. Sarah adalah pemilik asli rumah ini dan juga seluruh fasilitas mewah yang ada di sana, hasil dari kerja kerasnya yang berdarah-darah selama bertahun-tahun membangun bisnis ekspor hasil bumi ke luar negeri. Ketegangan dimulai ketika Ibu Rahayu meletakkan cangkir tehnya dengan sangat kasar ke atas meja kaca, hingga menimbulkan bunyi dentingan yang memekakkan telinga. Matanya menatap tajam ke arah kunci mobil mewah yang tergeletak di dekat tas kerja Sarah di atas meja. Tanpa ada sedikit pun rasa sungkan atau basa-basi sebagai bentuk kesopanan, Ibu Rahayu langsung mengeluarkan kalimat yang sangat menyakitkan hati. Dia menuntut dengan nada tinggi agar Sarah menyerahkan kunci mobil itu saat itu juga kepadanya. Alasan yang dikemukakan oleh Ibu Rahayu sangatlah tidak masuk akal bagi siapapun yang mendengarnya. Dia bersikeras bahwa putra kesayangannya yang bernama Randy baru saja kehilangan pekerjaan di sebuah bank swasta dan kini sangat membutuhkan kendaraan mewah sebagai bentuk kompensasi atas kesedihannya, serta agar tidak merasa rendah diri saat harus bertemu dengan teman-teman sosialitanya di luar sana. Ibu Rahayu membentak dengan suara yang melengking, memerintahkan Sarah untuk memberikan kunci mobil mewah itu sekarang juga atau silakan pergi dari rumah ini tanpa membawa apapun. Sebuah ancaman yang sangat ironis dan menggelikan mengingat seluruh sertifikat rumah dan dokumen kepemilikan mobil tersebut semuanya tercatat atas nama Sarah sendiri. Namun, Ibu Rahayu seolah-olah buta akan kenyataan itu. Dia merasa memiliki hak mutlak atas segalanya hanya karena dia adalah ibu kandung dari suami Sarah. Dia terus-menerus memojokkan Sarah dengan berbagai kata-kata kasar yang tidak pantas, menyebut Sarah sebagai menantu yang tidak berbakti, egois, dan kikir karena membiarkan suaminya sendiri menderita tanpa adanya kendaraan yang layak untuk menunjang penampilannya. Sarah hanya terdiam sesaat, membiarkan kemarahan mertuanya menguap di udara ruangan yang dingin oleh pendingin udara. Dia menatap mertuanya dengan pandangan yang sulit diartikan, sebuah perpaduan antara rasa kasihan dan kemuakan yang mendalam. Di dalam lubuk hatinya yang terdalam, ada rasa kekecewaan yang sangat luar biasa. Selama 3 tahun pernikahan ini, Sarah sudah cukup bersabar membiayai seluruh gaya hidup mewah mertuanya, memberikan uang belanja yang jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah setiap bulan, hingga membelikan perhiasan mahal setiap kali ada acara keluarga. Namun ternyata, semua kebaikan dan ketulusan itu justru dianggap sebagai kewajiban yang tidak ada batasnya. Sementara itu, Randy yang merupakan suami Sarah hanya duduk diam di pojok ruangan yang lain sambil sibuk memainkan ponsel pintarnya, seolah-olah telinganya tersumbat dan tidak mendengar keributan hebat yang sedang terjadi antara ibu kandung dan istrinya sendiri. Kemarahan Sarah akhirnya mulai mencapai titik didih ketika Ibu Rahayu mulai membawa-bawa nama orang tua Sarah yang sudah meninggal dunia. Ibu Rahayu menuduh dengan keji bahwa Sarah tidak pernah diajarkan cara berbagi atau etika dalam berkeluarga oleh orang tuanya dahulu. Kalimat penghinaan terhadap almarhum orang tuanya itulah yang membuat pertahanan kesabaran Sarah runtuh seketika. Dengan suara yang sangat tenang namun memiliki otoritas yang sangat tegas, Sarah akhirnya menjawab tantangan itu.
Sarah mengatakan dengan lantang agar mertuanya itu jangan pernah bermimpi terlalu tinggi, apalagi sampai berani mengatur harta yang bukan miliknya. Sarah menegaskan bahwa jika memang Randy ingin mengendarai mobil mewah, maka dia harus bangun dari kemalasannya, mencari pekerjaan baru, dan bekerja keras sendiri untuk membelinya. Sarah menekankan bahwa dia tidak akan pernah memberikan kunci mobil itu karena mobil tersebut adalah simbol dari kemandiriannya, bukan sebuah hadiah yang bisa dibagikan kepada orang yang hanya tahu cara meminta tanpa mau berusaha. Mendengar jawaban yang begitu telak dari menantunya, wajah Ibu Rahayu berubah menjadi merah padam seolah-olah akan meledak. Dia merasa harga diri dan kehormatannya sebagai orang tua telah diinjak-injak di rumah yang dia klaim sebagai rumah anaknya. Dia terus berteriak histeris dan memaki dengan kata-kata yang semakin tidak terkontrol, bahkan mulai memanggil Randy untuk segera datang dan membantunya mendesak Sarah secara fisik. Namun, Sarah tetap berdiri tegak pada pendiriannya yang kokoh. Dia berdiri dengan anggun, mengambil kunci mobilnya dari atas meja, lalu menatap suami dan mertuanya dengan tatapan yang sedingin es di kutub utara. Pada saat itulah, Sarah menyadari dengan sepenuhnya bahwa selama ini dia hanya dianggap sebagai mesin ATM yang bernyawa bagi keluarga ini. Tidak ada rasa kasih sayang yang tulus, yang ada hanyalah pemanfaatan atas nama ikatan pernikahan yang semu. Pertengkaran itu semakin memanas saat Randy akhirnya dipaksa untuk ikut campur. Bukannya berusaha menenangkan ibunya yang sudah bersikap keterlaluan, Randy justru berdiri di samping ibunya dan ikut menyalahkan Sarah. Randy menganggap bahwa Sarah sudah terlalu sombong karena memiliki penghasilan yang jauh lebih besar dan jabatan yang tinggi di perusahaannya. Randy dengan tanpa rasa malu menuntut agar Sarah menyerahkan mobil itu sebagai bentuk pengabdian total seorang istri kepada suaminya. Dia berargumen bahwa dalam keluarga, harta istri adalah harta suami juga. Sebuah logika yang sangat bengkok dan hanya menguntungkan pihak laki-laki yang malas. Sarah hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat tingkah laku suaminya yang sangat manja, tidak tahu diri, dan pengecut karena bersembunyi di balik ketiak ibunya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Keputusan Sarah saat itu sudah benar-benar bulat dan tidak bisa diganggu-gugat lagi oleh siapapun. Dia tidak akan lagi membiarkan dirinya menjadi korban pemerasan emosional dan finansial dari orang-orang yang tidak memiliki rasa syukur. Sarah memberikan pilihan terakhir yang sangat jelas kepada mereka berdua. Jika mereka masih menginginkan fasilitas mewah dan kehidupan yang nyaman, mereka harus mulai merubah sikap dan belajar untuk menghargai kehadirannya sebagai tulang punggung keluarga sekaligus pemilik sah dari semua kekayaan ini. Namun, peringatan itu justru membuat Ibu Rahayu semakin kalap. Dia mengancam akan melakukan segala cara untuk mengusir Sarah dari rumah itu jika permintaan kunci mobil tidak segera dipenuhi sebelum matahari terbenam. Sarah tersenyum tipis, sebuah senyuman misterius yang mengandung banyak arti tersembunyi. Dia tahu bahwa saatnya untuk mengakhiri drama keluarga yang beracun ini sudah tiba, dan dia akan melakukannya dengan cara yang paling elegan namun menyakitkan bagi mereka. Pengkhianatan di tengah badai. Setelah perdebatan yang sangat melelahkan dan menguras energi di ruang tamu, Sarah memutuskan untuk masuk ke dalam kamar pribadinya dan mengunci pintu rapat-rapat. Dia butuh waktu sejenak untuk menenangkan pikirannya yang berkecamuk dan mengatur napasnya yang tidak teratur karena menahan amarah yang luar biasa. Namun, ketenangan yang sangat dia harapkan itu ternyata tidak kunjung datang menyapa. Dari balik pintu kayu jati yang kokoh, dia masih bisa mendengar dengan sangat jelas suara teriakan melengking Ibu Rahayu yang terus memprovokasi Randy. Mertuanya itu terus menghasut agar Randy bertindak lebih kasar dan tegas kepada istrinya, bahkan menyarankan agar Randy memberikan pelajaran fisik agar Sarah menjadi tunduk dan patuh. Sarah duduk di tepi tempat tidur yang empuk, tangannya memegang ponsel pintarnya dengan erat. Matanya menatap kosong ke arah jendela,
Sementara otaknya bekerja dengan sangat cepat untuk merencanakan langkah-langkah besar yang tidak akan pernah terpikirkan oleh suami maupun mertuanya yang licik itu. Langkah pertama yang diambil oleh Sarah adalah menghubungi pihak manajemen aset pribadi dan pengacara keluarganya. Dengan suara yang sangat stabil dan penuh keyakinan, dia memberikan instruksi tegas untuk segera membekukan semua kartu kredit tambahan yang selama ini dipegang oleh Randy dan Ibu Rahayu. Tidak hanya sampai di situ, Sarah juga memerintahkan agar sistem keamanan rumah pintar miliknya, yang meliputi akses kunci digital, kamera pengawas, hingga pengaturan aliran listrik dan air, segera diatur ulang melalui pusat kendali di kantornya. Semua akses yang selama ini diberikan secara cuma-cuma sebagai bentuk kasih sayang mulai dicabut satu persatu dengan beberapa ketukan di layar ponselnya. Sarah merasa bahwa tindakan tegas ini adalah satu-satunya cara yang tersisa untuk menyadarkan mereka bahwa semua kenyamanan hidup, makanan enak di atas meja, dan atap tempat mereka berteduh adalah milik Sarah sepenuhnya. Di luar sana, kondisi cuaca semakin menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Angin kencang mulai melanda kawasan perumahan elit yang biasanya tenang itu, membuat dahan-dahan pohon besar di halaman bergoyang dengan sangat hebat seolah-olah akan patah. Suara petir sesekali menggelegar dengan sangat keras di kejauhan, menciptakan kilatan cahaya putih yang menyambar di langit yang gelap, menambah suasana mencekam yang menyelimuti rumah mewah tersebut. Randy, yang merasa harga diri laki-lakinya terluka karena tidak berhasil mendapatkan kunci mobil dan kini menyadari kartu kreditnya tidak bisa digunakan, mulai kehilangan akal sehatnya. Dia berjalan menuju kamar Sarah dengan langkah berat yang penuh amarah. Dia mulai menggedor pintu kamar Sarah dengan sangat keras hingga guncangannya terasa ke seluruh ruangan, menuntut dengan kasar agar Sarah segera keluar dan memberikan penjelasan mengenai pembatalan fasilitas keuangan yang baru saja terjadi. Sarah akhirnya berdiri dan membuka pintu kamar dengan sangat perlahan. Dia menatap suaminya dengan pandangan yang tenang namun tajam, menatap pria yang dulu dia cintai namun kini terlihat seperti orang asing yang sangat kacau. Sarah mengatakan dengan jujur dan tanpa ada yang ditutup-tupi bahwa semua fasilitas kendaraan, aliran dana bulanan, dan akses keuangan lainnya telah ditarik secara permanen. Sarah menegaskan bahwa jika Randy ingin makan enak atau bepergian kemanapun, dia harus mulai menggunakan uang dari tabungan pribadinya sendiri, jika memang pria itu memiliki tabungan yang tersisa dari hasil kerjanya dahulu. Jawaban jujur itu ternyata justru menjadi pemantik ledakan amarah Randy yang jauh lebih besar. Dia merasa sangat dipermalukan di depan ibunya sendiri dan merasa kedaulatannya sebagai kepala rumah tangga telah dilecehkan oleh istrinya. Tanpa adanya peringatan sedikit pun, Randy melangkah maju dan menarik lengan Sarah dengan sangat kasar hingga Sarah hampir terjatuh. Ibu Rahayu yang berdiri tidak jauh di belakang Randy bukannya mencoba melerai, justru terus memberikan semangat yang membara agar anaknya memberikan pelajaran yang setimpal kepada Sarah. Mereka berdua, ibu dan anak yang penuh kebencian itu, mulai menyeret Sarah secara paksa menuju pintu depan rumah. Sarah mencoba sekuat tenaga untuk melepaskan diri dan bertahan. Namun tenaga Randy yang didorong oleh kemarahan buta jauh lebih kuat. Saat mereka sampai di pintu depan, Randy membuka daun pintu yang besar itu dan seketika itu juga angin dingin serta hujan yang sangat deras langsung menerjang masuk ke dalam ruangan, membasahi lantai marmer yang mahal. Di tengah kondisi badai yang sangat menakutkan itu, Randy melakukan sebuah tindakan yang sangat kejam dan tidak manusiawi. Dia mendorong tubuh Sarah dengan sekuat tenaga hingga Sarah terjerembab keluar dari rumah, tepat di atas aspal jalanan yang sudah digenangi air hujan. Sarah tidak sempat membawa apapun, bahkan tidak sempat mengambil alas kaki atau jaket untuk melindungi tubuhnya dari hawa dingin yang menggigit. Randy berteriak dengan penuh kebencian bahwa Sarah adalah wanita sombong yang tidak pantas berada di rumah itu jika tidak mau berbagi harta dengan suaminya sendiri.
Setelah meneriakkan kata-kata kotor, pintu besar itu kemudian dibanting dengan sangat keras dan dikunci dari dalam dengan rapat. Sarah terjatuh di jalanan depan rumahnya sendiri, di bawah guyuran hujan yang sangat lebat yang membuat jarak pandangnya menjadi terbatas. Angin kencang yang bertiup seolah-olah ingin menerbangkan tubuh kecilnya yang kini menggigil hebat. Dari balik jendela kaca yang tebal, Ibu Rahayu terlihat tertawa puas sambil melipat tangannya di dada. Dia merasa sangat menang karena berhasil mengusir menantu yang dianggapnya membangkang itu. Mereka berdua merasa sangat berkuasa dan memiliki keyakinan penuh bahwa dalam hitungan menit, Sarah akan segera mengetuk pintu sambil menangis tersedu-sedu, memohon ampun agar diizinkan masuk kembali, dan bersedia menyerahkan semua kunci mobil serta aset yang mereka inginkan. Namun, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa tindakan gegabah tersebut adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka yang akan mereka sesali selamanya. Sarah yang berada di luar rumah mencoba untuk bangkit dengan susah payah meskipun seluruh pakaiannya sudah basah kuyup dan tubuhnya mulai gemetar karena hipotermia. Namun, di balik rasa dingin itu, matanya tetap memancarkan kekuatan dan tekad yang luar biasa besar. Sarah berjalan perlahan dengan langkah yang pasti menuju gerbang depan kompleks perumahan, mencoba mencari tempat yang sedikit lebih teduh di bawah pohon atau pos penjagaan. Dia merasakan perih yang mendalam di hatinya, sebuah rasa pengkhianatan dari laki-laki yang dulu berjanji di depan altar untuk selalu melindungi dan menyayanginya dalam keadaan apapun. Namun, anehnya, di dalam kesendiriannya di tengah amukan badai malam itu, Sarah justru merasakan sebuah perasaan bebas yang belum pernah dia rasakan selama bertahun-tahun pernikahan ini. Dia tahu bahwa mulai detik ini, tidak akan ada lagi tempat bagi orang-orang parasit dan tidak tahu diri di dalam hidupnya. Dia segera merogoh saku celananya dan merasa sangat lega karena ponsel pintarnya yang tahan air masih ada di sana. Dengan jari yang gemetar karena kedinginan, Sarah segera melakukan panggilan darurat kepada tim keamanan pribadinya dan pengacara utamanya. Panggilan itu adalah awal dari badai yang sesungguhnya yang akan segera menghantam Randy dan ibunya di dalam rumah sana. Pemutusan semua urat nadi. Di bawah guyuran hujan yang semakin menderu, Sarah berdiri di bawah pos penjagaan kecil yang letaknya beberapa puluh meter dari gerbang rumahnya. Tubuhnya menggigil hebat, namun pikirannya bekerja dengan ketajaman yang luar biasa. Ponsel di tangannya menjadi satu-satunya senjata yang tersisa saat ini. Dengan napas yang masih tersengal karena kedinginan, Sarah menekan nomor asisten pribadinya yang juga merupakan kepala operasional di perusahaannya. Saat sambungan terhubung, Sarah memberikan instruksi dengan suara yang sangat dingin dan tanpa keraguan sedikit pun. Dia memerintahkan agar seluruh akses rumah yang berbasis sistem kendali jarak jauh segera diputus total. Bukan sekadar kartu kredit, melainkan urat nadi kehidupan di rumah itu. Listrik, air, koneksi internet satelit, hingga kode akses brankas digital yang ada di ruang kerja. Langkah ini adalah serangan balik pertama yang sangat mematikan. Sarah tahu betul bahwa selama ini suami dan mertuanya hidup bagaikan raja dan ratu hanya karena fasilitas yang dia berikan. Tanpa dana darinya, mereka tidak memiliki uang tunai sama sekali karena tabungan Randy sudah lama habis untuk berjudi saham yang gagal. Sarah juga menghubungi pihak keamanan khusus perusahaan untuk segera menuju ke lokasi dengan membawa surat perintah resmi pengosongan aset. Dia tidak ingin menunggu sampai besok pagi. Baginya, setiap detik yang dilewati orang-orang itu di dalam rumahnya adalah sebuah penghinaan terhadap harga dirinya. Sementara itu, di dalam rumah yang megah, Randy dan Ibu Rahayu masih asyik merayakan kemenangan semu mereka. Mereka baru saja membuka sebotol minuman mahal dari lemari koleksi Sarah. Ibu Rahayu duduk dengan angkuh di sofa kulit yang harganya setara dengan sebuah mobil kecil,
sambil membayangkan bagaimana dia akan merenovasi rumah ini sesuai seleranya setelah berhasil mengusir Sarah secara permanen. Randy pun tidak kalah pongah. Dia sudah memegang katalog mobil mewah terbaru di ponselnya, yakin bahwa besok Sarah akan menyerahkan kunci mobil, atau setidaknya membelikannya yang baru agar diizinkan masuk kembali ke rumah. Mereka benar-benar tidak menyadari bahwa di luar sana, Sarah sudah memulai langkah penghancuran sistematis terhadap kenyamanan mereka. Tiba-tiba, suara denting pelan terdengar dari arah panel kendali utama di dinding ruang tamu. Dalam sekejap, lampu kristal yang tadi bersinar terang langsung padam, menyisakan kegelapan total yang pekat di seluruh ruangan. Tidak hanya itu, suara mesin pendingin udara yang biasanya menderu halus pun berhenti seketika, membuat suasana menjadi sunyi senyap dan mencekam. Randy mengumpat kasar sambil meraba-raba mencari ponselnya untuk menyalakan senter. Dia mengira terjadi pemadaman listrik massal akibat badai di luar. Namun, saat dia melihat keluar jendela melalui cahaya kilat, dia menyadari bahwa rumah-rumah tetangga masih menyala terang benderang. Kepanikan mulai merayap di hati Randy saat dia menyadari bahwa hanya rumah mereka yang gelap gulita. Ibu Rahayu mulai berteriak ketakutan dalam kegelapan. Dia mencoba menuju kamar mandi untuk mencuci tangannya yang lengket karena tumpahan minuman. Namun saat dia memutar keran, tidak ada satu tetes air pun yang keluar. Sistem pompa air elektrik yang dikendalikan oleh server pusat perusahaan Sarah juga telah dimatikan. Mereka kini terjebak di dalam rumah mewah yang megah namun fungsinya telah kembali ke zaman primitif. Tanpa air, tanpa listrik, dan tanpa sinyal internet nirkabel yang selama ini menjadi napas kehidupan mereka. Randy mencoba menghubungi layanan pelanggan PLN. Namun dia baru sadar bahwa tagihan rumah itu atas nama perusahaan Sarah dan dia tidak memiliki otoritas apapun untuk melakukan pengaduan. Keresahan mereka semakin memuncak saat Randy menyadari bahwa pintu gerbang otomatis dan pintu utama rumah yang menggunakan sistem kunci magnetik kini terkunci secara permanen dalam mode keamanan tinggi. Artinya, mereka kini justru terjebak di dalam rumah yang tadi mereka gunakan untuk mengurung Sarah di luar. Mereka ingin keluar untuk mencari makan karena perut mulai lapar. Namun semua akses keluar sudah terkunci rapat oleh sistem yang hanya bisa dibuka dengan sidik jari Sarah atau kode enkripsi tingkat tinggi dari pusat data perusahaan. Ibu Rahayu mulai menangis histeris, menyesali kegelapan yang mengepungnya. Namun dia masih tetap menyalahkan Sarah, menganggap menantunya itu sangat jahat karena berani melakukan sabotase di rumahnya sendiri. Di luar, Sarah sudah berada di dalam mobil operasional perusahaan yang datang menjemputnya. Asistennya memberikan handuk hangat dan secangkir coklat panas. Meski tubuhnya mulai menghangat, sorot mata Sarah tetap tajam menatap ke arah rumahnya yang kini gelap gulita. Dia melihat bayangan senter dari ponsel yang bergerak ke sana kemari di dalam rumah, tanda bahwa dua parasit itu sedang dalam kebingungan luar biasa. Sarah memerintahkan asistennya untuk tidak melakukan apapun sampai pagi tiba. Dia ingin mereka merasakan satu malam saja tanpa fasilitas, satu malam untuk merenungi dari mana semua kemewahan itu berasal. Sarah menyadari bahwa ini baru permulaan dari proses pembersihan hidupnya. Dia tidak hanya ingin mengambil kembali hartanya, tetapi dia ingin menghancurkan mentalitas ketergantungan yang sudah mendarah daging pada suami dan mertuanya. Selama ini dia terlalu lembut, terlalu banyak memberi hingga mereka lupa bagaimana caranya berdiri di atas kaki sendiri. Malam itu, di tengah badai yang masih mengamuk, Sarah membuat komitmen pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah kembali menjadi wanita yang mudah dimanfaatkan. Dia akan menjadi badai yang jauh lebih besar bagi siapapun yang mencoba meremehkan harga dirinya. Pengusiran yang elegan. Pagi hari tiba dengan sisa-sisa air hujan yang masih membasahi halaman. Matahari mulai muncul.
Namun suasana di depan rumah mewah Sarah sama sekali tidak menunjukkan kehangatan. 3 mobil hitam besar sudah terparkir rapi di depan gerbang. Beberapa pria berseragam keamanan dengan wajah tegas turun dari mobil, didampingi oleh seorang pria paruh baya mengenakan setelan jas rapi yang merupakan pengacara senior kepercayaan Sarah. Mereka datang bukan untuk bertamu, melainkan untuk menjalankan tugas eksekusi aset yang sudah dipersiapkan sejak malam sebelumnya. Di dalam rumah, Randy dan Ibu Rahayu bangun dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Mereka terpaksa tidur di sofa ruang tamu tanpa pendingin udara, membuat tubuh mereka lengket oleh keringat dan digigit nyamuk. Tanpa air untuk mandi atau menyeduh kopi, emosi mereka berada di titik terendah. Saat mereka mendengar suara mobil di luar, Ibu Rahayu langsung merasa girang. Dia mengira Sarah sudah pulang membawa makanan dan akan memohon maaf karena telah mematikan listrik. Dengan langkah terburu-buru, mereka menuju pintu depan, berharap Sarah sudah berdiri di sana dengan wajah penuh penyesalan. Namun, saat pintu utama terbuka secara otomatis melalui kendali asisten Sarah dari luar, yang mereka lihat bukanlah wajah Sarah yang memohon. Di sana berdiri sang pengacara dengan setumpuk dokumen di tangannya, dikawal oleh petugas keamanan yang segera masuk untuk mengambil posisi di setiap sudut rumah. Pengacara itu menjelaskan dengan suara datar namun sangat berwibawa bahwa per hari ini, seluruh hak guna rumah ini telah dicabut. Dia membacakan dokumen resmi yang menyatakan bahwa Randy dan ibunya diberikan waktu tepat 1 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi mereka yang bukan merupakan aset perusahaan atau pemberian dari Sarah. Randy mencoba melakukan perlawanan. Dia berteriak bahwa dia adalah suami sah dari pemilik rumah ini dan memiliki hak tinggal di sana. Namun, sang pengacara dengan tenang menunjukkan klausul perjanjian pranikah yang pernah mereka tanda tangani dahulu, sebuah dokumen yang selama ini dianggap remeh oleh Randy. Di dalam perjanjian itu disebutkan dengan sangat jelas bahwa seluruh harta yang diperoleh Sarah sebelum dan selama pernikahan, yang dibeli dengan dana pribadinya, adalah milik mutlak Sarah dan tidak bisa dianggap sebagai harta gonogini. Wajah Randy langsung pucat pasi. Dia baru sadar bahwa Sarah sudah menyiapkan benteng hukum yang sangat kuat sejak bertahun-tahun yang lalu. Ibu Rahayu tidak mau kalah. Dia mencoba melakukan aksi drama dengan pura-pura pingsan di lantai. Namun, para petugas keamanan yang sudah terlatih tidak terpengaruh sedikit pun. Mereka justru dengan sigap memanggil tim medis yang sudah disediakan Sarah di luar untuk memastikan bahwa Ibu Rahayu benar-benar sehat agar bisa segera meninggalkan lokasi. Saat menyadari sandiwaranya tidak berhasil, Ibu Rahayu bangkit dan mulai memaki-maki dengan suara yang serak. Dia mencoba mengambil beberapa guci mahal dari meja pajangan, berniat untuk membawanya. Namun petugas keamanan segera mencegahnya dengan tegas. Petugas itu mengingatkan bahwa mengambil barang yang bukan milik pribadi dapat dikategorikan sebagai tindakan pencurian yang bisa berujung pada laporan kepolisian. Di bawah pengawasan ketat, Randy dan ibunya dipaksa memasukkan pakaian mereka ke dalam koper plastik murah. Tidak ada lagi koper bermerek atau tas kulit mahal, karena semua itu terbukti dibeli menggunakan kartu kredit perusahaan yang kini sudah dilaporkan sebagai barang yang harus dikembalikan. Mereka terlihat sangat menyedihkan, berjalan keluar dari rumah mewah itu sambil menjinjing tas masing-masing. Di depan gerbang, Sarah duduk di dalam mobil mewahnya yang kacanya gelap, memperhatikan pemandangan itu dari kejauhan. Dia tidak ingin bicara dengan mereka, karena baginya, semua kata-kata sudah habis terucap semalam di tengah badai. Saat Randy melihat mobil Sarah, dia mencoba berlari mendekat dan menggedor kaca mobil. Dia berteriak meminta maaf dan berjanji akan berubah asalkan tidak diusir seperti ini. Dia memohon agar mobil dan kartu kreditnya dikembalikan, karena dia tidak tahu bagaimana cara bertahan hidup tanpa semua itu.
Namun, Sarah sama sekali tidak menurunkan kaca mobilnya. Dia hanya memberikan isyarat kepada sopirnya untuk mulai menjalankan mesin. Sarah merasa bahwa permohonan maaf Randy tidak tulus. Itu hanyalah ketakutan seorang pengecut yang kehilangan sumber kekayaannya. Ibu Rahayu berdiri di pinggir jalan sambil memegang tasnya dengan erat, menatap rumah yang selama ini dia banggakan di depan teman-temannya dengan tatapan nanar. Dia baru menyadari bahwa dalam sekejap, status sosialnya hancur berantakan. Orang-orang yang dulu dia hina kini akan menertawakannya. Mereka tidak memiliki kendaraan untuk pergi, karena semua kunci mobil sudah ditarik dan mobil-mobil tersebut sudah diamankan oleh tim Sarah. Mereka benar-benar terlantar di pinggir jalan perumahan elit yang sepi, tanpa ada satupun teman atau saudara yang bisa mereka hubungi untuk meminta bantuan, karena selama ini mereka telah bersikap sombong kepada semua orang. Mobil Sarah melaju perlahan meninggalkan kawasan itu, melewati suami dan mertuanya yang kini terlihat kecil di kaca spion. Sarah menarik napas panjang, merasakan beban berat yang selama ini menghimpit bahunya perlahan mulai terangkat. Dia tahu bahwa proses perceraian akan memakan waktu, namun secara mental, dia sudah resmi bercerai dari penderitaan yang mereka ciptakan. Hari ini adalah hari pertama dalam kehidupan barunya, sebuah kehidupan di mana dia memegang kendali penuh atas kebahagiaannya sendiri tanpa perlu meminta izin dari siapapun, terutama dari orang-orang yang tidak pernah tahu cara berterima kasih. Penyelamat yang tak terduga. Keheningan menyelimuti kabin mobil mewah yang membawa Sarah menjauh dari kompleks perumahan itu. Di kursi belakang, Sarah menyandarkan kepalanya pada bantalan kursi yang empuk, mencoba memejamkan mata sejenak. Namun, pikirannya terus berputar pada kejadian malam tadi. Meskipun dia sudah berhasil mengusir kedua parasit itu, ada sebuah rasa hampa yang sesekali muncul. Bukan karena dia merindukan Randy, melainkan karena dia menyadari betapa banyak waktu yang telah dia buang demi orang yang salah. Asisten pribadinya yang bernama Maya, yang sejak tadi duduk di kursi depan, sesekali melirik melalui kaca spion tengah untuk memastikan bosnya baik-baik saja. Maya tahu betul betapa kerasnya Sarah bekerja untuk membangun semua ini, dan melihat Sarah disakiti sedemikian rupa membuat Maya merasa sangat geram. Di tengah perjalanan menuju kantor pusat, Sarah meminta sopirnya untuk berhenti sejenak di sebuah kedai kopi pinggir jalan yang nampak tenang. Dia butuh waktu untuk menghirup udara segar yang tidak terkontaminasi oleh kemunafikan mertuanya. Saat Sarah keluar dari mobil dengan pakaian yang sudah diganti dengan setelan kantor yang sangat elegan, beberapa orang yang ada di sekitar tempat itu menoleh. Aura kepemimpinan dan keberanian terpancar jelas dari langkah kakinya. Namun, saat dia baru saja hendak melangkah masuk ke kedai, sebuah mobil operasional berlogo perusahaan besar berhenti tepat di sampingnya. Seseorang turun dari mobil itu dengan langkah tergesa-gesa. Dia adalah Pak Baskoro, salah satu komisaris utama di perusahaan mitra terbesar milik Sarah, yang secara kebetulan juga berada di daerah tersebut untuk meninjau proyek. Pak Baskoro terkejut melihat Sarah dalam kondisi yang terlihat sangat lelah meskipun tetap anggun. Pria tua yang bijak itu sudah menganggap Sarah seperti anaknya sendiri karena mereka telah bekerja sama selama hampir 10 tahun. Tanpa perlu banyak bertanya, Pak Baskoro bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia mengajak Sarah untuk duduk di sudut kedai yang lebih privat. Di sanalah, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sarah sedikit membuka diri tentang apa yang terjadi di rumahnya. Dia bercerita bukan untuk mencari simpati, melainkan untuk memberikan klarifikasi jika nantinya ada gosip miring yang sengaja disebarkan oleh pihak Randy atau Ibu Rahayu. Mendengar cerita tentang Sarah yang didorong keluar rumah di tengah badai angin, wajah Pak Baskoro memerah karena marah.
Dia tidak menyangka bahwa ada seorang pria yang tega memperlakukan istrinya sendiri seperti binatang hanya karena urusan harta. Pak Baskoro kemudian mengungkapkan sebuah informasi yang mengejutkan. Ternyata, selama beberapa bulan terakhir, Randy sempat mendatangi kantor Pak Baskoro secara diam-diam. Randy mencoba mengajukan pinjaman dana dengan menjaminkan aset-aset perusahaan Sarah, mengklaim bahwa dia memiliki surat kuasa penuh dari istrinya. Tentu saja, Pak Baskoro menolak mentah-mentah permintaan itu karena dia tahu prosedur hukum yang berlaku. Namun dia tidak menyangka bahwa keberanian Randy sudah sampai ke tahap kriminal. Informasi ini bagaikan bensin yang menyiram api di dalam hati Sarah. Dia menyadari bahwa pengusiran semalam bukan sekadar ledakan emosi sesaat, melainkan puncak dari kegagalan rencana Randy untuk menguasai hartanya secara ilegal. Sarah merasa sangat beruntung karena dia telah bergerak lebih cepat sebelum Randy melakukan kerusakan yang lebih besar terhadap reputasi perusahaannya. Pak Baskoro berjanji akan memberikan dukungan penuh, termasuk menyediakan tim hukum tambahan jika Sarah ingin membawa masalah penipuan dan penjaminan aset ilegal ini ke ranah pidana. Dukungan dari sosok berpengaruh seperti Pak Baskoro membuat posisi Sarah semakin tak tergoyahkan. Sementara itu, di sebuah sudut kota yang kumuh, Randy dan Ibu Rahayu duduk dengan lesu di depan sebuah warung makan sederhana. Koper-koper mereka diletakkan begitu saja di tanah yang becek. Ibu Rahayu terus-menerus mengeluh tentang kakinya yang pegal dan cuaca yang sangat panas. Dia meminta Randy untuk memanggil taksi online. Namun Randy hanya bisa terdiam karena saldo di aplikasi miliknya sudah 0 rupiah. Dan semua kartu kreditnya telah diblokir total oleh Sarah. Mereka benar-benar tidak memiliki uang tunai karena selama ini selalu mengandalkan pembayaran digital yang sumber dananya berasal dari rekening Sarah. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mereka merasakan apa artinya haus dan lapar tanpa memiliki kemampuan untuk membeli segelas air mineral sekalipun. Randy mencoba menghubungi beberapa teman lamanya untuk meminjam uang, namun hasilnya nihil. Begitu mendengar nama Randy, teman-temannya langsung memberikan berbagai alasan untuk menghindar. Kabar tentang dipecatnya Randy dan perilakunya yang buruk sudah mulai menyebar di kalangan lingkaran pertemanan mereka. Tidak ada yang mau berurusan dengan orang yang sudah jatuh miskin dan kehilangan akses ke sumber kekayaan. Randy merasa dunia seolah-olah berputar terbalik. Kemarin dia masih merasa seperti pangeran yang berkuasa. Namun hari ini dia bahkan tidak lebih berharga dari seorang pengangguran di pinggir jalan. Ketidaktahuan mereka tentang informasi yang dimiliki Pak Baskoro membuat mereka masih memiliki sedikit harapan untuk bisa kembali dan menuntut Sarah melalui jalur kekeluargaan. Ibu Rahayu menghasut Randy agar mereka mendatangi kantor Sarah dan membuat keributan di sana, dengan harapan Sarah akan merasa malu dan akhirnya memberikan sejumlah uang sebagai uang tutup mulut. Mereka tidak menyadari bahwa setiap langkah yang mereka ambil sekarang sedang diawasi oleh tim keamanan Sarah yang bekerja dalam diam. Sarah sudah memutuskan untuk memberikan pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Sebuah pelajaran tentang bagaimana cara menghargai kerja keras orang lain. Kepanikan di dalam rumah kontrakan. Setelah beberapa jam terlunta-lunta di pinggir jalan, Randy akhirnya berhasil menjual jam tangan mewahnya yang merupakan pemberian Sarah di sebuah toko jam bekas dengan harga yang sangat rendah. Uang hasil penjualan itu hanya cukup untuk membayar uang muka sebuah kontrakan sempit di gang sempit yang sangat padat penduduk. Kontrakan itu sangat jauh berbeda dengan kemewahan rumah yang mereka tempati sebelumnya. Ruangannya pengap, dindingnya kusam, dan suara bising dari tetangga sebelah terdengar sangat jelas. Ibu Rahayu menangis histeris saat melihat tempat tinggal baru mereka. Dia merasa sangat terhina harus tinggal di tempat yang menurutnya hanya layak untuk pelayan. Namun, Randy tidak punya pilihan lain.
Dia mulai merasa stres karena uang di sakunya terus berkurang untuk kebutuhan pokok yang harganya terasa sangat mahal bagi orang yang tidak bekerja. Di dalam rumah kontrakan itu, ketegangan mulai muncul antara ibu dan anak. Ibu Rahayu mulai menyalahkan Randy karena dianggap tidak becus menjaga hati istrinya, sehingga mereka harus terusir. Dia lupa bahwa dialah yang paling keras membentak Sarah malam itu. Randy pun mulai kehilangan kesabaran dan berani membentak balik ibunya, mengatakan bahwa semua ini terjadi karena kegigihan ibunya meminta mobil mewah yang akhirnya memicu kemarahan besar Sarah. Kepanikan yang sebenarnya dimulai ketika Randy mencoba mengakses akun media sosialnya untuk mencari dukungan publik dengan berpura-pura menjadi korban pengusiran. Dia ingin membuat konten yang menyudutkan Sarah sebagai istri yang durhaka. Namun, saat dia baru saja hendak mengunggah video pengaduan tersebut, dia menerima sebuah notifikasi pesan resmi dari tim hukum Sarah. Pesan itu berisi peringatan keras bahwa segala bentuk pencemaran nama baik atau penyebaran informasi palsu akan langsung ditindaklanjuti dengan gugatan perdata senilai miliaran rupiah. Tidak hanya itu, tim hukum Sarah juga melampirkan bukti-bukti rekaman kamera pengawas saat Randy mendorong Sarah keluar rumah di tengah badai. Randy gemetar hebat saat melihat rekaman video itu. Di dalam video, terlihat jelas betapa kejamnya dia memperlakukan Sarah. Dia tahu bahwa jika video ini tersebar ke publik atau sampai ke tangan kepolisian, karirnya yang sudah hancur akan terkubur selamanya di dalam penjara. Kepanikan ini membuat Randy jatuh terduduk di lantai kontrakan yang dingin. Dia baru sadar bahwa Sarah tidak hanya menarik fasilitas fisik, tetapi juga sudah memegang kendali penuh atas nasib masa depannya. Dia merasa seperti tikus yang masuk ke dalam lubang perangkap yang dia buat sendiri. Di sisi lain, Ibu Rahayu yang tidak mengerti masalah hukum terus saja mengoceh. Dia meminta Randy untuk pergi ke rumah Sarah secara diam-diam dan mengambil beberapa barang berharga yang mungkin tertinggal. Dia yakin bahwa Sarah tidak akan setega itu melaporkan suaminya sendiri ke polisi. Randy menatap ibunya dengan tatapan kosong, menyadari bahwa ibunya masih hidup dalam dunia hayalan yang penuh keserakahan. Randy mulai menyadari bahwa selama ini ibunya adalah pengaruh terburuk dalam hidupnya yang membuatnya menjadi pria yang sombong dan malas. Malam itu, di dalam kontrakan yang gelap karena mereka belum sempat membeli pulsa listrik, Randy dan ibunya hanya bisa diam 1000 bahasa. Suasana sunyi itu sesekali dipecahkan oleh suara tikus yang berlarian di atas plafon. Mereka merasa sangat lapar, namun rasa takut akan ancaman hukum Sarah jauh lebih besar daripada rasa lapar itu sendiri. Mereka merasa benar-benar terkunci dalam kemiskinan yang mendadak. Ibu Rahayu mulai merasa sesak napas karena debu di ruangan itu. Sementara Randy hanya bisa menatap layar ponselnya yang baterainya hampir habis. Simbol dari kekuasaan yang juga hampir padam. Sementara itu, Sarah menghabiskan malamnya di sebuah hotel mewah di pusat kota. Bukan karena dia tidak punya rumah, tapi karena dia ingin membersihkan sisa-sisa energi negatif sebelum kembali menempati rumahnya yang sedang direnovasi dan diganti seluruh perabotannya. Dia menikmati makan malam yang tenang sambil membaca laporan perkembangan perusahaannya yang semakin stabil. Sarah merasa lebih ringan. Dia tidak lagi merasa harus bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain yang tidak tahu cara berterima kasih. Dia tahu bahwa di luar sana, Randy dan ibunya sedang merasakan penderitaan, namun Sarah tidak merasa bersalah sedikit pun. Baginya, itu adalah konsekuensi alami dari setiap tindakan kejam yang mereka lakukan. Kejadian ini mengajarkan Sarah satu hal penting, yaitu bahwa kemurahan hati tanpa batasan hanya akan menciptakan monster di dalam diri orang lain. Dia kini berkomitmen untuk menjadi wanita yang lebih tegas dan selektif dalam memberikan kepercayaan. Saat dia melihat pemandangan kota dari jendela lantai atas hotel, Sarah tersenyum tipis.
Badai malam itu memang telah merusak beberapa hal, tetapi badai itu juga telah membersihkan sampah-sampah yang selama ini menghalangi jalannya menuju kedamaian yang sesungguhnya. Dia siap menyambut hari esok dengan kekuatan baru, meninggalkan masa lalunya yang kelam di ganggang sempit tempat para parasit itu kini berada. Rahasia di balik pingsannya mereka. Hari-hari di kontrakan sempit mulai terasa seperti neraka bagi Randy dan Ibu Rahayu. Keinginan untuk kembali merasakan empuknya kasur mewah dan dinginnya ruangan berpendingin udara membuat mereka nekat melakukan tindakan yang tidak masuk akal. Ibu Rahayu yang merasa bahwa Sarah mungkin sudah mulai luluh hatinya, mendesak Randy untuk kembali ke rumah mewah tersebut secara diam-diam. Mereka berencana menyelinap masuk melalui pintu belakang yang menurut ingatan Randy sering lupa dikunci oleh para penjaga. Mereka ingin mengambil beberapa barang berharga, atau setidaknya mencuri kunci cadangan mobil lain yang mungkin masih tersimpan di dalam laci meja kerja Sarah. Saat malam mulai larut dan sisa-sisa hujan masih menyisakan udara lembab, mereka sampai di depan gerbang belakang rumah mewah itu. Suasana sangat sepi, namun anehnya, pintu belakang tersebut tampak sedikit terbuka. Mereka tidak menyadari bahwa itu adalah bagian dari renovasi besar-besaran yang sedang dilakukan oleh tim kontraktor suruhan Sarah. Di dalam rumah, seluruh karpet mewah yang dulu sering diinjak-injak oleh Ibu Rahayu sedang dalam proses pembersihan total dan pelapisan ulang menggunakan bahan kimia khusus untuk menghilangkan bau dan jamur yang membandel. Karpet-karpet itu baru saja disemprot dengan cairan pembersih industri dosis tinggi yang mengandung amonia dan bahan kimia pengikat warna yang sangat pekat. Ibu Rahayu dan Randy masuk dengan langkah mengendap-endap. Karena listrik masih dipadamkan oleh sistem pusat, mereka tidak menyadari bahwa udara di dalam ruangan tersebut sangatlah beracun. Tim pembersih sebenarnya sudah memasang tanda peringatan bahaya di pintu. Namun karena mereka masuk secara ilegal melalui pintu yang tidak seharusnya, mereka tidak melihat peringatan tersebut. Bahan kimia pembersih karpet itu seharusnya dibiarkan menguap dengan ventilasi terbuka selama 24 jam. Namun karena kondisi badai sebelumnya, seluruh jendela rumah dalam keadaan tertutup rapat, membuat konsentrasi uap kimia tersebut menjadi sangat mematikan bagi siapapun yang menghirupnya tanpa masker pelindung. Baru saja melangkah ke ruang tengah, Ibu Rahayu mulai merasakan pusing yang luar biasa. Matanya terasa sangat perih dan tenggorokannya seolah-olah tercekik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dia mencoba memanggil Randy, namun suaranya hanya keluar sebagai bisikan yang lemah. Randy pun mengalami hal yang sama. Keringat dingin mulai bercucuran di dahi mereka. Mereka mengira bahwa rumah itu berhantu atau Sarah telah memasang perangkap gaib. Padahal yang terjadi adalah reaksi fisiologis tubuh terhadap paparan gas kimia yang sangat kuat. Reaksi alergi ekstrim mulai menyerang sistem saraf mereka secara bersamaan. Hanya dalam hitungan menit, Ibu Rahayu ambruk ke atas karpet yang baru saja dibersihkan itu. Wajahnya pucat pasi dan kesadarannya menghilang seketika. Randy yang mencoba menolong ibunya juga tidak bertahan lama. Paru-parunya terasa menyempit dan penglihatannya menjadi gelap. Dia jatuh tersungkur tepat di samping ibunya, pingsan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Mereka tergeletak di sana, di rumah yang dulu mereka klaim sebagai milik mereka. Namun kini justru rumah itu seolah-olah menolak kehadiran mereka dengan cara yang paling menyakitkan. Mereka pingsan bukan karena serangan jantung, melainkan karena keserakahan yang membawa mereka masuk ke dalam ruangan penuh racun kimia yang mereka anggap sebagai tempat persembunyian harta. Beruntung bagi mereka, salah satu petugas keamanan yang melakukan patroli rutin melalui kamera pengawas sensor gerak melihat adanya aktivitas mencurigakan di dalam rumah. Meskipun Sarah sudah memutus listrik untuk fasilitas umum, sistem keamanan kamera tetap menyala menggunakan cadangan baterai mandiri. Petugas keamanan segera menuju lokasi dengan mengenakan perlengkapan lengkap.
Saat mereka menemukan Randy dan ibunya tergeletak tak berdaya, mereka segera menghubungi ambulans dan kepolisian. Sarah yang menerima laporan itu di tengah istirahatnya, hanya bisa menghela napas panjang. Dia tidak merasa iba, melainkan merasa bahwa semesta memang memiliki cara yang sangat unik untuk menghukum orang-orang yang tidak tahu diri. Kebenaran yang menyakitkan. Keesokan harinya, Randy dan Ibu Rahayu terbangun di sebuah bangsal rumah sakit dengan kondisi tubuh yang sangat lemas. Selang oksigen masih terpasang di hidung mereka, dan kepala mereka terasa seperti dihantam oleh benda tumpul yang sangat berat. Dokter menjelaskan bahwa mereka beruntung bisa ditemukan tepat waktu, karena jika terlambat sedikit saja, uap kimia pembersih karpet itu bisa menyebabkan kerusakan otak permanen atau kegagalan pernapasan yang fatal. Namun, bukannya merasa bersyukur karena masih diberi kesempatan hidup, Ibu Rahayu justru langsung berteriak memaki para perawat. Dia menuntut untuk segera dipindahkan ke ruang VIP. Masih merasa bahwa dia adalah sosialita kaya raya yang tidak pantas berada di bangsal kelas ekonomi. Saat itulah, pintu kamar perawatan terbuka dan muncul sosok yang paling tidak ingin mereka lihat. Bukan Sarah, melainkan seorang pria paruh baya mengenakan setelan jas hitam dengan tas koper kulit di tangannya. Dia adalah Bapak Heru, pengacara senior yang selama ini mengurus seluruh aset bisnis Sarah. Pak Heru tidak datang sendirian. Di belakangnya berdiri 2 orang petugas kepolisian yang nampak sangat serius. Kehadiran mereka seketika membungkam teriakan Ibu Rahayu. Suasana di dalam kamar rumah sakit yang tadi berisik kini berubah menjadi sangat tegang dan dingin. Pak Heru mengeluarkan beberapa map dokumen dan meletakkannya di atas meja pasien. Dengan suara yang sangat tenang namun mengandung ancaman hukum yang nyata, Pak Heru menjelaskan maksud kedatangannya. Pertama, dia menyampaikan bahwa Sarah secara resmi telah mendaftarkan gugatan cerai terhadap Randy di pengadilan agama. Tidak ada ruang untuk negosiasi atau mediasi, karena bukti perselingkuhan finansial dan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Randy sudah lebih dari cukup. Randy hanya bisa terdiam dengan tatapan kosong, menyadari bahwa statusnya sebagai suami seorang miliarder telah berakhir selamanya. Kebenaran kedua yang jauh lebih menyakitkan adalah mengenai status hukum mereka. Petugas kepolisian yang mendampingi Pak Heru menjelaskan bahwa mereka saat ini berstatus sebagai tersangka atas tindakan masuk tanpa izin dan percobaan pencurian di properti milik orang lain. Rekaman kamera pengawas dengan sangat jelas memperlihatkan bagaimana mereka merusak engsel pintu belakang dan mencoba menggeledah beberapa laci di dalam rumah mewah itu sebelum akhirnya pingsan. Ibu Rahayu mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa itu adalah rumah anaknya. Namun Pak Heru dengan cepat mematahkan argumen itu dengan menunjukkan bukti kepemilikan tunggal atas nama perusahaan Sarah yang tidak ada sangkut pautnya dengan Randy. Penderitaan mereka belum berakhir sampai di situ. Pak Heru juga mengungkapkan bahwa selama beberapa tahun terakhir, Ibu Rahayu diam-diam telah menggadaikan beberapa perhiasan mewah yang sebenarnya hanya dipinjamkan oleh Sarah untuk acara tertentu. Tindakan itu dikategorikan sebagai penggelapan barang berharga. Sarah menuntut pengembalian seluruh nilai perhiasan tersebut dalam waktu 7 hari, atau masalah ini akan diproses lebih lanjut ke pengadilan pidana. Mendengar hal itu, Ibu Rahayu hampir jatuh pingsan kembali karena terkejut. Uang hasil gadaian itu sudah habis dia gunakan untuk foya-foya dan pamer kepada teman-temannya, dan sekarang dia tidak punya 1 sen pun untuk menggantinya. Kebenaran terakhir yang paling menghancurkan mental mereka adalah mengenai rumah yang mereka tempati selama ini. Pak Heru menjelaskan bahwa rumah itu telah dijual oleh Sarah kepada seorang investor asing, dan seluruh isinya telah dikosongkan. Sarah tidak ingin lagi memiliki kenangan apapun di rumah yang pernah dicemari oleh kehadiran mereka. Sarah sudah pindah ke sebuah apartemen mewah yang lokasinya dirahasiakan,
dan dia telah memblokir semua akses komunikasi dari pihak Randy. Mereka kini benar-benar kehilangan arah, kehilangan tempat tinggal, dan terancam masuk penjara di saat kondisi fisik mereka masih sangat lemah akibat keracunan gas kimia. Randy mencoba meraih tangan Pak Heru, memohon agar diberikan satu kesempatan untuk berbicara langsung dengan Sarah. Dia berjanji akan bersujud di kaki Sarah dan menjadi pelayan di rumah itu, asalkan semua tuntutan hukum dicabut. Namun, Pak Heru hanya menarik tangannya dengan jijik. Dia mengatakan bahwa Sarah sudah memberikan ribuan kesempatan selama bertahun-tahun, namun Randy justru membalasnya dengan dorongan di tengah badai. Pak Heru menegaskan bahwa mulai hari ini, satu-satunya cara mereka berkomunikasi dengan Sarah adalah melalui pengadilan. Setelah memberikan berkas-berkas tersebut, Pak Heru dan petugas polisi meninggalkan ruangan, meninggalkan Randy dan ibunya dalam kesunyian yang mencekam. Mereka baru menyadari bahwa kemenangan yang mereka banggakan semalam hanyalah sebuah ilusi yang membimbing mereka menuju kehancuran yang sejati. Kejatuhan sang parasit. Setelah keluar dari rumah sakit dengan status tersangka yang masih menggantung, Randy dan Ibu Rahayu kembali ke kontrakan sempit mereka dengan perasaan yang hancur berkeping-keping. Dunia yang dulu mereka anggap sebagai taman bermain yang penuh dengan kemewahan, kini berubah menjadi rimba yang sangat kejam. Randy mencoba mencari pekerjaan di beberapa perusahaan rekanan lamanya, namun dia segera menyadari bahwa kekuatan pengaruh Sarah jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Kemanapun Randy pergi, pintu selalu tertutup rapat bagi seorang pria yang memiliki catatan kelakuan buruk dan keterlibatan dalam kasus hukum dengan pengusaha sebesar Sarah. Reputasinya sudah hancur total di kalangan bisnis, dan namanya menjadi bahan pembicaraan sebagai contoh nyata seorang suami yang tidak tahu cara menghargai istri. Kondisi ekonomi di dalam kontrakan itu semakin memprihatinkan dari hari ke hari. Sisa uang dari penjualan jam tangan bekas sudah habis digunakan untuk biaya pengobatan dan makan seadanya. Ibu Rahayu, yang biasanya makan di restoran berbintang, kini terpaksa harus mengonsumsi mie instan setiap hari. Kulitnya yang dulu halus karena perawatan mahal mulai terlihat kusam, dan kerutan di wajahnya semakin jelas karena stres yang tidak berkesudahan. Dia mulai mencoba menjual beberapa tas bermerek yang sempat dia bawa saat pengusiran, namun dia kembali terpukul saat mengetahui bahwa sebagian besar tas yang dia anggap asli itu ternyata hanyalah tiruan kualitas tinggi yang dulu sengaja dia beli dengan uang saku pemberian Sarah demi bisa pamer di depan teman-temannya. Toko-toko barang bekas bermerek menolak barang tersebut, dan itu menjadi tamparan keras bagi harga diri Ibu Rahayu. Di sisi lain, Randy mulai merasakan tekanan mental yang sangat hebat. Setiap kali ada ketukan di pintu kontrakan, dia akan meloncat ketakutan, mengira itu adalah petugas kepolisian yang datang untuk menjemputnya atau pengacara Sarah yang membawa tuntutan baru. Hubungan antara Randy dan ibunya yang dulu sangat kompak dalam menindas Sarah, kini berubah menjadi penuh kebencian. Mereka saling menyalahkan satu sama lain atas kemelaratan yang mereka alami. Randy menyalahkan keserakahan ibunya yang memicu amarah Sarah, sementara Ibu Rahayu memaki Randy sebagai pria lemah yang tidak bisa mengendalikan istrinya sendiri. Pertengkaran hebat terjadi hampir setiap malam, hingga para tetangga di gang sempit itu mulai merasa terganggu dan memberikan teguran keras. Kejatuhan mereka semakin lengkap ketika teman-teman sosialita Ibu Rahayu mulai mengetahui kondisi mereka yang sebenarnya. Bukannya memberikan bantuan, teman-teman yang dulu sering dipuji-puji oleh Ibu Rahayu justru menjauh dan menjadikannya bahan tertawaan di grup percakapan mereka. Foto-foto Ibu Rahayu saat sedang membeli sayuran di pasar tradisional dengan pakaian kumal mulai tersebar, menghancurkan sisa-sisa martabat yang dia miliki. Randy pun mengalami hal serupa di media sosial. Netizen yang mengetahui kisah pengusiran Sarah di tengah badai angin mulai menyerang akun-akun milik Randy,
memberikan komentar pedas yang membuatnya tidak berani lagi menunjukkan wajahnya di dunia maya. Mereka benar-benar menjadi orang buangan di lingkungan yang dulu sangat memuja mereka karena kekayaan Sarah. Keputusasaan membawa Randy pada tindakan nekat terakhirnya. Dia mencoba mendatangi kantor Sarah sekali lagi dengan penampilan yang sangat berantakan, berharap bisa menerobos masuk dan bersujud di kaki Sarah agar semua tuntutan dicabut. Namun, saat dia baru sampai di lobi kantor, tim keamanan perusahaan yang sudah sangat terlatih segera mencegatnya. Tidak ada satupun karyawan yang menatapnya dengan rasa hormat. Yang ada hanyalah tatapan jijik dan kasihan. Randy diseret keluar dari gedung megah itu dan diancam akan dilaporkan atas tindakan pengancaman jika berani menampakkan diri lagi. Di sana, di trotoar depan kantor yang dulu dia banggakan, Randy menangis terseduh-seduh, menyadari bahwa dia telah membuang permata demi segenggam kerikil yang tak berharga. Kejatuhan sang parasit kini telah mencapai titik nadir, tanpa ada satupun tangan yang bersedia mengulurkan bantuan. Fajar baru yang mandiri. Sementara Randy dan ibunya tenggelam dalam kehancuran, kehidupan Sarah justru bersinar lebih terang dari sebelumnya. Setelah berhasil membersihkan hidupnya dari orang-orang beracun, Sarah merasa memiliki energi baru yang luar biasa untuk mengembangkan sayap bisnisnya. Keputusannya untuk pindah ke apartemen mewah dengan sistem keamanan yang jauh lebih ketat memberinya kedamaian pikiran yang sudah lama tidak dia rasakan. Setiap pagi, dia bangun dengan perasaan syukur karena tidak lagi harus mendengar makian atau tuntutan yang tidak masuk akal. Fokusnya kini sepenuhnya tercurah pada inovasi baru di perusahaannya dan kegiatan sosial yang lebih bermakna bagi masyarakat luas. Perusahaan Sarah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Keberaniannya dalam menghadapi masalah pribadi justru menarik simpati dan rasa hormat dari para investor kelas kakap. Mereka melihat Sarah sebagai sosok pemimpin wanita yang tangguh, tegas, dan tidak bisa digoyahkan oleh badai apapun, baik badai alam maupun badai rumah tangga. Sarah mulai sering diundang menjadi pembicara di berbagai seminar kepemimpinan internasional, membagikan kisah tentang bagaimana membangun kemandirian finansial dan mental bagi wanita. Dia tidak lagi dikenal hanya sebagai pengusaha ekspor yang sukses, tetapi juga sebagai simbol kekuatan bagi mereka yang berani mengambil langkah ekstrim demi menjaga harga diri. Meskipun sukses besar, Sarah tetap rendah hati. Dia menggunakan sebagian besar keuntungannya untuk membangun yayasan yang membantu para wanita korban kekerasan dalam rumah tangga, memberikan mereka pelatihan keterampilan dan bantuan hukum agar bisa mandiri secara finansial seperti dirinya. Sarah menyadari bahwa pengalamannya didorong keluar rumah saat badai adalah sebuah pelajaran berharga yang harus dia bagikan agar tidak ada lagi wanita yang merasa lemah di bawah tekanan orang lain. Dia sering menghabiskan akhir pekannya di panti asuhan atau pusat pelatihan tersebut, menemukan kebahagiaan sejati dalam berbagi, sesuatu yang dulu tidak pernah bisa dia lakukan dengan bebas karena dihalangi oleh mertuanya yang serakah. Suatu sore yang tenang, Sarah duduk di balkon apartemennya sambil menikmati pemandangan matahari terbenam yang memancarkan warna jingga yang sangat indah di langit kota. Dia menerima sebuah pesan singkat dari pengacaranya yang mengabarkan bahwa putusan cerai telah resmi keluar dan semua tuntutan pidana terhadap Randy serta ibunya telah masuk ke tahap persidangan. Sarah hanya tersenyum tipis dan meletakkan ponselnya. Dia tidak merasakan dendam lagi. Perasaan itu sudah lama dia buang bersama dengan barang-barang lama di rumah mewahnya. Baginya, mereka hanyalah bagian dari masa lalu yang memberinya pelajaran tentang arti kedewasaan. Dia sudah benar-benar memaafkan dirinya sendiri karena pernah memilih orang yang salah, dan itu adalah bentuk penyembuhan diri yang paling sempurna. Kisah Sarah berakhir bukan dengan pernikahan baru yang megah, melainkan dengan penemuan jati diri yang lebih kuat.
Dia membuktikan bahwa seorang wanita tidak membutuhkan gelar istri atau perlindungan dari pria yang tidak tahu cara menghargai untuk bisa bahagia dan berkuasa atas hidupnya sendiri. Sarah melihat ke arah Cakrawala dengan penuh optimisme, menyadari bahwa setiap badai yang datang dalam hidupnya bukanlah untuk menghancurkannya, melainkan untuk membersihkan jalannya dari sampah yang menghalangi pandangan. Kini, dia berdiri tegak sebagai nahkoda atas kapalnya sendiri, berlayar menuju masa depan yang cerah dengan harga diri yang tak akan pernah bisa dibeli oleh siapapun. Fajar baru telah menyingsing dalam kehidupan Sarah. Dia telah mengubah luka menjadi mutiara, dan pengkhianatan menjadi kekuatan yang tak tertandingi. Dari jendela apartemennya yang tinggi, dia melihat ke bawah, ke arah kota yang luas, dan dia tahu bahwa di luar sana masih banyak tantangan yang menanti. Namun, Sarah tidak lagi takut. Dia tahu bahwa selama dia memiliki kerja keras, kejujuran, dan harga diri yang kuat, dia akan selalu mampu melewati badai apapun yang mungkin datang kembali. Kisah penderitaannya telah selesai, dan kini dia sedang menulis bab-bab baru tentang kesuksesan, kebebasan, dan kebahagiaan yang hakiki sebagai seorang wanita mandiri yang merdeka sepenuhnya.